Halo, halo. Em, Hari ini kita bahas lagi tentang Afrika ya. Jadi sebagai anak HI, jangan cuma ngomongin Eropa, Eropa, Amerika mulu gitu kan. Tapi kita juga udah belajar benua-benua lain, namanya juga hubungan internasional gitu kan. Bukan hubungan Amerika atau bukan hubungan inter Eropa gitu. Tapi dalam episode ini saya mau bahas tentang Uni Eropa. Sebelumnya kan saya udah bahas tentang OAU ya, of Organization of African Unity. Kenapa sih kita penting belajar tentang Afrika? Saya kira ini salah satu entry point yang menarik buat kita belajar mengenai hubungan internasional bahwa realita ini di dunia ini karakteristik negara yang maju, karakteristik negara yang modern atau ideal menurut hubungan internasional itu nggak hanya ada di Eropa, tapi kita juga belajar negara-negara lain gitu, bagaimana mereka hadapi konflik gitu ya, mengatasi isu-isu kemiskinan, perdagangan gitu. Nah, ini saya sambil batuk. Tapi demi konten ini, saya akan melanjutkan lagi tentang Uni Afrika. Jadi Uni Afrika itu apa sih gitu ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan African Union. Dia ini sebuah organisasi regional yang terdiri dari 55 negara anggota di benua Afrika. Nah, AU atau African Union ini didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama dan integrasi antar negara di Afrika serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh benua ini. Sejarahnya gimana sih African Union ini? Yang ini bermula dari Kongres pertama negara-negara Afrika yang diselenggarakan di Ghana bulan April 1958. Kongres ini bertujuan untuk merayakan perjuangan kemerdekaan Afrika dan kesediaan bangsa-bangsa Afrika membebaskan diri dari penjajahan asing. Ini yang menjadi karakteristik berbeda karena kalau di Afrika negara-negaranya itu bersedia untuk bersatu gitu ya karena punya sejarah yang sama, sejarah penjajahan yang sama. Nah, sebelumnya saya udah pernah bahas, jadi setelah 58 ini, tahun 63 dibuatlah OAU tadi ya, Organisasi Kesatuan Afrika. Ada di episode sebelumnya. Tapi organisasi ini kurang berhasil gitu, kalau boleh dibilang, karena ada banyak keterbatasan-keterbatasan, terutama nih ketidakmampuan OAU untuk menegakkan keputusan-keputusan yang diambil. Jadi kayak cuman ya sekedar forum-forum ngobrol aja, tapi nggak ada aksinya kira-kira gitu ya. Nah, terus lanjutkan ini tahun 99 dibentuklah Uni Afrika. Caranya gimana? Kepala negara dan pemerintahan OAU itu mengeluarkan deklarasi Sirte yang mendorong Uni Afrika sebagai penggantinya OAU. Kita kudu ganti nama nih, rebranding gitu. Ganti manajemen. Nah, hal ini mengarah pada pembentukan Uni Afrika yang resmi tahun 2001 yang diluncurkan secara resmi official launching gitu, tahun 9 Juli 2002 di Durban, Afrika Selatan. Catat ya tanggalnya, 9 Juli 2002. Ada yang lahir tanggal segitu nggak tuh? Jadi sama kelahirannya dengan African Union sebenarnya. Nah, tujuannya apa sih? Sebenarnya masih sama gitu ya. Tujuannya dengan OAU, misalnya dengan menjadi organisasi yang meningkatkan kesatuan dan solidaritas gitu ya. Terus mempertahankan kedaulatan dan integrasi supaya mempertahankan tadinya kan mereka ini negara-negara yang dijajah gitu kan sama negara-negara Eropa. Sekarang mereka ingin mempertahankan supaya nggak dijajah lagi. Terus yang berikutnya adalah isu mengenai kesejahteraan dan perdamaian. AU ini berupaya untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua Afrika. Terus yang gak kalah penting nih mengenai demokrasi dan HAM juga. Jadi bagaimana organisasi ini mendorong prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pemerintahan yang baik di negara-negara anggota. Nah, yang berikutnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan Uni Afrika adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kalau dilihat dari strukturnya, AU ini hampir mirip dengan Uni Eropa sebenarnya ya. Ada Majelis Uni Afrika, lalu ada Parlemen Pan Afrika, begitu ya. Lalu ada Dewan Eksekutifnya dan Komite Permanen Perwakilan.
Nah, yang menjadikan berbeda dengan OAU sebelumnya, kalau tadi kan OAU dibilangnya cuma ngomong doang tapi nggak ada aksinya gitu. Karena kalau AU ini sekarang sudah memiliki legitimasi yang lebih gitu. Jadi AU ini bisa melakukan intervensi militer dan ke beberapa negara anggota untuk memelihara. Tapi garis bawahnya ini untuk isu-isu atau tujuan memelihara perdamaian dan stabilitas. Contohnya, AU ini telah mengirimkan pasukan perdamaian ke Burundi, ke Sudan, dan juga ke Somalia. Nah, perbandingannya dengan Uni Eropa gimana nih, Mbak Nana? Nah, misalnya nih, kesamaannya adalah antara African Union dan Uni Eropa gitu ya. Yang pertama adalah mereka sama-sama bentuk dari integrasi regional. Maksudnya adalah organisasi ini dibentuk untuk menyatukan negara-negara di satu kawasan. Terus yang kedua, pemerintahannya itu juga bersifat multinasional. Artinya struktur pemerintahannya itu memiliki posisi di atas gitu ya, yang di manage oleh beberapa negara. Lalu hak asasi manusia, mereka juga sama-sama sepakat untuk berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia. Terus perbedaannya apa? Ya udah jelas. Yang pertama secara geografis, kalau Uni Eropa itu di benua Eropa, Uni Afrika itu di benua Afrika. Terus, nah ini juga yang nggak kalah penting nih teman-teman, dicatat ya. Mungkin bisa jadi bahan skripsi juga atau bahan esai gitu. Apa sih yang membedakan tujuannya? Kalau Uni Eropa itu kan tujuannya adalah untuk mencegah perang dunia gitu ya, perang antar negara sebelumnya. Sementara kalau Uni Afrika itu mencegah penjajahan, mencegah kolonialisme. Caranya gimana? Caranya kalau menurut African Union mereka itu fokus dengan melanjutkan pertumbuhan ekonomi negaranya, membangun stabilitas politik, menyelesaikan konflik di Afrika. Intinya negara-negara Afrika ini berupaya bagaimana supaya kemerdekaan yang udah mereka rebut gitu ya, yang mereka dapatkan dengan berbagai perjuangan itu bisa mereka pertahankan, negaranya bisa tetap stabil, ekonominya maju sehingga nggak dijajah lagi oleh negara lain. Terus perbedaan lainnya apa? Misalnya dari sisi kedalaman integrasinya. Nah, kalau misalnya African Union ini kan masih bentuknya kerjasama antar negara. Kalau Uni Eropa mereka udah sampai di kerjasama mata uang tunggal. Jadi mata uangnya udah satu. Kalau di African Union ini belum. Terus yang berikutnya ada banyak ya perbedaannya, tapi satu lagi deh saya share tentang pendekatan terhadap konflik. Nah, kalau boleh dibilang, AU ini sering juga terlibat dalam penyelesaian konflik di Afrika dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Sementara kalau Uni Eropa juga terlibat dalam upaya diplomasi dan penyelesaian konflik, tapi Uni Eropa itu nggak punya pasukan militer seperti Afrika Union. Nah, itu deh kira-kira beberapa bahasan mengenai African Union ya, yang saya kira juga nggak kalah menariknya gitu. Kita bicara tentang organisasi internasional, jangan ngomongin Uni Eropa mulu dong, sekali-sekali kita ngomongin African Union juga gitu ya, dan juga ngomongin organisasi-organisasi lain yang ada di dunia. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.